kalau kita ngelihat rasio pengusaha di Indonesia katanya kecil dibandingkan dengan populasinya, dibandingkan dengan Singapura. Tetapi bagi saya lebih pentingnya itu adalah kualitas sumber daya manusia. Tujuan bangun bisnis itu untuk apa sih? Itu untuk menghasilkan keuntungan yang bisa kasih lapangan kerja ke orang lain. Mungkin satu yang bisa ditingkatkan adalah budaya pembelajaran. Banyak orang di Indonesia itu mengalami pendidikan, tetapi mungkin belum mengalami pembelajaran yang the best. Hai teman-teman semua, sekarang kita kedatangan tamu pengusaha sukses luar biasa, co-founder dari Modalku. Modalku ini one of the largest fintech company in Indonesia. Raise fund 400 juta US dollar, berapa tuh? 6 triliun lebih ya. That's a huge amount of investment anyway. Operate di 6 negara. Sekarang ambil master di Harvard Graduate School of Education. Iwan Kurniawan, thank you Iwan, udah mau datang. Terima kasih Kang Sauki udah undang saya ke sini. Jadi kita akan cerita banyak nih tentang pengalaman Iwan ngebangun bisnis sampai pada akhirnya interest Iwan di pendidikan, karena Harvard banyak schoolnya pengusaha tapi tiba-tiba jump into education. Why? Tapi sebelum kita ngomongin why-nya Iwan, can you tell me about yourself, background pendidikan sampai akhirnya lu sukses ngebangun Modalku? Sure. By the way, saya belum merasa saya sukses ya. He's very humble. Saya merasa masih banyak yang harus belajar. Ya, tapi ada banyak pembelajaran dan juga banyak ilmu yang saya dapat lah dari jejak saya sebagai pengusaha ya di fintech. Mungkin perkenalkan, nama saya Iwan. Dan sebelumnya saya co-founder dan chief operating officer di perusahaan fintech Modalku. Modalku sudah berdiri sejak tahun 2015-16 dan saat ini salah satu leading fintech player di Asia Tenggara. Dan setelah 8 tahun saya beroperasi atau leading company Modalku ini, saya ambil keputusan untuk pindah ke dunia pendidikan atau pembelajaran, dan saat ini sedang ambil S2 atau kuliah S2 di Harvard, dan semoga bisa lebih berkontribusi lagi kepada masyarakat Indonesia lah, seperti itu. Wan, boleh cerita dulu nggak? Dulu sekolah di mana, kuliah di mana, terus doing business ini memang interest Iwan atau emang sebelumnya prefer kerja tapi nggak sengaja ngerjain bisnis? Siap. Thank you pertanyaannya. Mungkin cerita saya agak beda sama banyak orang di Indonesia ya. Jadi saya kan lama di luar. Saya pas umur 5 gitu dikirim sama orang tua saya ke Singapura. Dan waktu itu mungkin karena orang tua saya itu mereka kedua orang tua pendidikannya tidak tinggi, jadi belum S1 saat itu, belum pernah S1 lah ya. Jadi dan karena mereka itu pendidikannya juga lokal dan waktu itu di Medan ya, jadi bukan yang terbaik ya, bukan international school atau bukan top school di Indonesia. Mereka ingin anak mereka itu, yaitu saya, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bagus ya, levelnya. Oleh karena itu, walaupun kita bisa diklasifikasi sebagai keluarga segmen menengah, middle class atau working class, saya dikirim untuk ke Singapura dengan sebagian besar income yang didapatkan oleh orang tua saya gitu. Jadi sejak umur 5 saya di Singapura, dan sampai SMA ya. Jadi sekolah dan puji Tuhan dapat pendidikan yang baik. Jadi saya masuk ke sekolah-sekolah yang well known atau ternama di Singapura, yaitu Raffles Institution, itu untuk SMP dan SMA. Kemudian saya dapat peluang untuk kuliah S1 di Cornell University. Dan itu di US tuh ya? Itu di Amerika, di New York.
salah satu S1 atau universitas Ivy League ya, seperti Harvard juga. Dan itu walaupun orang tua saya pas mereka tahu saya ingin ke Cornell, sebenarnya agak struggle karena kita tahu lah kalau untuk kuliah luar itu gak gampang, ya, mahal dan tentunya bebannya akan cukup tinggi ya. Oleh karena itu saya juga sangat bersyukur bisa terima dukungan dari keluarga besar saya. Jadi kalau orang tua saya aja sudah pasti nggak cukup. Jadi ada orang baik lah dari keluarga besar saya, tante saya yang mendukung pendidikan saya untuk saya bisa masuk dan sekaligus setelah itu lulus lah dari S1. Jurusan apa tuh? Waktu itu jurusannya ekonomi terapan dan manajemen ya, jadi Applied Economics and Management. Oke. Awalnya sih sebenarnya saya masuknya itu di jurusan City Planning awalnya, tapi merasa agak boring, jadi pindah ke bisnis. Oke. Gitulah kalau kuliah itu pasti apa namanya? Oh, jadi nggak mesti lu udah tahu mau ngapain sebelum masuk Enggak kuliah. lah, pas masuk itu idealis. Pas masuk itu karena saya suka geografi, saya suka apa namanya? Oh, jadi pas masuk tuh nggak langsung ke ekonomi bisnis Enggak, gitu, saya ya? masuknya itu di jurusan City Planning. Interesting. Jadi agak jarang sih orang-orang Terus yang mau akhirnya City jadi Planning. realis gitu. Akhirnya saya merasa kok terlalu theoretical ya. Jadi oke. aplikasi ke dunianya agak lebih limited ya, bukan nggak ada ya, tapi ada, tapi lebih sedikit. Atau mungkin waktu itu cara pembelajarannya atau mungkin bahan-bahan kuliahnya itu agak theoretical ya. Jadi kemudian saya juga akhirnya magang, kemudian berinteraksi dengan marketing gitu kan. Jadi akhirnya pilihlah untuk pindah ke bisnis gitu. Oke, terus dari lulus gimana ceritanya? Kan udah lama di Singapura, lama nih. Mungkin kayaknya ngomong bahasa Indonesia juga agak susah, jangan-jangan ya kan? Iya. Tapi Nggak akhirnya bisa tuh. malah nggak bisa justru. Iya, justru saya dulu kan dititip di tempat kos gitu di Singapura. Jadi nggak sama orang tua? cerita saya itu agak Di Singapura nggak unik. sama orang tua? Iya, orang tua saya kan harus kerja untuk saya. Oh, interesting. Kalau mereka ikut ke Singapura, itu nggak mungkin bisa karena ya biaya untuk sekolah, biaya sekolah aja udah tinggi. Walaupun nggak setinggi sekarang ya kalau kuliah. Saya kan juga kuliah kalau pas sekolah di Singapura itu, saya masuk sekolah-sekolah lokal yang bukan international, lokal kayak sekolah biasa lah di Singapura gitu. Kemudian tempat kosnya juga ada biayanya gitu kan. Apalagi kalau misalnya orang tua datang, nggak mungkin bisa. Jadi kedua orang tua saya itu mereka kerja keras di Indonesia untuk saya bisa kuliah, sekolah di Singapura. Jadi saya sendirian dengan orang-orang kos dan guardian saya ya, jadi mereka dipanggil guardian, dan mereka yang menjaga saya. Ibu kos lah ya kalau di Ibu Indonesia. kos lah, ibu kos ya, ibu kos gitu ya. Mereka itu waktu itu mungkin maunya saya lancar di bahasa Inggris, lancar di bahasa Mandarin. Kan saya kan dititip ke Singapura juga untuk belajar bahasa Mandarin. Pastinya ya. Kan sekaligus one paket gitu ya, Yes. atau paket gitu ya, sepaket. Jadi oke, belajar yang terbaik tapi juga bahasa Mandarin gitu kan. Terus akhirnya decide, oke, gue mau ke Indonesia nih, bisnis di Indonesia dengan modalku itu gimana akhirnya? Itu ceritanya ada lagi, tetapi mungkin sebelum ke sana saya ingin cerita sebuah mungkin momen ya di pas kuliah. Jadi setelah tahun ketiga di Cornell, karena ada kendala keuangan di keluarga, saya sempat drop out. Oh, sempat drop out. Saya sempat berhenti sekolah. Jadi ini sebuah fakta yang banyak orang nggak tahu. Teman-teman saya juga banyak nggak tahu tentang ini. Karena kita mengalami kendala finansial di keluarga, saya sempat drop out dan hampir nggak lulus dari S1 Cornell. Oke. Tetapi seperti yang saya share tadi, ada orang yang luar biasa baik di keluarga saya, keluarga besar saya,
tante saya yang akhirnya mendukung saya untuk lulus. Nah, waktu itu saya mengalami krisis finansial di rumah dan saya lihat sebenarnya saya mulai mengalami tantangan yang dihadapi oleh UMKM Indonesia. Karena waktu itu orang tua saya ada yang punya bisnis kecil dan saya lihat tantangan sebuah pengusaha itu seperti apa, dan itu mungkin menjadi sebagian inspirasi ya untuk membangun modalku. Oke. So that's how you punya semangat, reason gitu ya. Salah satunya, bukan semuanya tapi salah satunya. Oke. Nih sekarang kan banyak nih kalau kita ngelihat rasio pengusaha di Indonesia katanya kecil dibandingkan dengan populasinya, dibandingkan dengan Singapura. Singapura itu 1/10, Indonesia tuh cuman 0, sekian persen. Tapi di sisi lain banyak orang sebetulnya ingin jadi entrepreneurs. They don't know what kind of traits, kualitas apa sih yang harus dimiliki orang supaya bisa memulai. Kalau boleh cerita, menurut lo apa sih yang bikin orang ini bisa gitu? Apa yang orang harus punya? Mungkin saya punya sedikit contrarian view ya tentang pengusahaan di Indonesia. Jadi saya punya view yang sedikit berbeda atau tidak sama lah ya sama apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi memang butuh sih pengusaha ya. Kan kita juga saat ini kan UMKM itu tulang punggung Indonesia. Iya, betul. Dari segi GDP, terutama untuk lapangan kerja, ya, itu kan kontribusi yang paling besar. Memang penting, tetapi bagi saya lebih pentingnya itu adalah kualitas sumber daya manusia. Iya, kenapa? Karena percuma kita atau saya membangun sebuah bisnis yang tidak sukses. Oke, interesting. Karena ujungnya apa sih tujuan membangun bisnis itu untuk apa sih? Itu untuk menghasilkan keuntungan yang bisa membuka atau kasih lapangan kerja ke orang lain kan. Yes. Sekaligus berkontribusi kepada negara. Jadi dan saya lihat selama saya di modalku kan banyak memberikan pembiayaan kepada UMKM di Indonesia. Saya lihat memang ada sekali atau ada banget kesenjangan keterampilan di lapangan, baik di level pengusaha maupun di level orang kerja untuk pengusahanya. Saya merasa saya diri sendiri juga masih belajar, yes, ya kan. Apalagi banyak orang yang mungkin yang masih muda atau baru mulai gitu ya. Jadi ada kayak talent gap nih, angkatan kerjanya besar, tapi ada skill gap antara kebutuhan industri dengan angkatan kerja yang banyak. Kalau dari pengalaman lu sendiri, apa kira-kira sih sebab ada gap yang besar ini, Bang? Jujur agak susah ya untuk cari tahu full kenapanya, karena itu kan butuh penelitian juga ya. Butuh penelitian. Topik yang serius ini tentunya nggak bisa ngomong-ngomong doang gitu namanya gitu kan. Kita ngobrol doang ya, itu namanya ngobrol pas ngopi gitu kan ya. Tapi saya merasa ini kan kita Indonesia lagi maju ke Indonesia 2045 ya, visi yang cukup luar biasa dan penting ya untuk negara kita. Mungkin satu yang bisa ditingkatkan adalah budaya pembelajaran. Oke. Iya. Dan kenapa saya point out budaya pembelajaran sebagai sebuah poin yang penting? Karena saya lihat ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Pendidikan penting, tetapi pembelajaran sesama atau lebih penting. Oke. Dan banyak orang di Indonesia itu mengalami pendidikan, tetapi mungkin belum mengalami pembelajaran yang
the best. Oke. Dan saya merasa kalau bisa lebih banyak orang belajar bagaimana untuk belajar ya. Belajar bagaimana untuk belajar. Belajar untuk belajar. Learn how Learning to to learn. learn gitu ya. Lo kalau mau ngomong bahasa Inggris nggak apa-apa kok. Ya, tapi memang seperti itu kan? Iya. Learning to learn gitu seperti itu. Yes. Belajar untuk belajar kan? Yes. Itu akan lebih bagus lagi. Saya pernah dipanggil ke national team Singapura, walaupun mereka itu tidak tahu saya orang Indonesia. Jadi di training pertama, saya jelasin ke coachnya, oh saya bukan orang Singapura loh, saya orang Indonesia. Oh gitu ya, sorry kalau gitu drop ya. Kalau dari based on your experience di Singapura sendiri, apa sih kultur budaya di Singapura yang membuat seorang Iwan akhirnya punya drive untuk belajar? Contoh misalnya gini, lu mention berapa kali lu introvert. Iya. That's not how I see it. Karena jadi teman-teman sekalian, Iwan ini jadi kita ada grup HISA, apa sih, Harvard Indonesia Student Association. Iya. Suka ada event-event, terus suka kirim foto di grup. Kalau ada event-event entrepreneurship, networking, mesti ada foto Iwan tuh di situ. So I was intimidated by him karena Iwan is everywhere. Then he said, gue introvert, kayak gitu. Tapi it's interesting how can an introvert, gimana Iwan yang seorang introvert ini tetap ngedrive. Sebetulnya apa sih experience di Singapura? What makes you do that gitu kan? Boleh. Jadi saya akan ceritain tentang Singapura, tapi saya juga ingin kembali lagi nih nanti ke topik yang tadi ya, tentang pembelajaran dan pendidikan. Jadi saya merasa itu saya sebagai manusia ini dibentuk dari beberapa chapter lah ya. Jadi ada chapter di Singapura, ada chapter juga di Amerika, pasti S1 Cornell, setelah itu pas kerja di sebagai konsultan, kemudian entrepreneur dan sekarang gitu kan di Harvard gitu. Jadi kalau di Singapura itu mungkin nomor 1 nomor 2-nya itu saya banyak belajar tentang resiliency atau resilience. Oke. Jadi skill untuk bertahan. Resilience ya. Pressure management. I think maybe you may understand why. Karena kan banyak yang bilang bahwa sistem pendidikan di Singapura itu agak high pressure, sangat high pressure. Tapi saya ingin jelasin juga kenapa yang saya belajar seperti itu. Nah, selain sistem pendidikan yang memang apalagi dengan ekspektasi orang tua saya yang sudah mengirim saya ke luar negeri, Ada pressure di elunya juga ya. dan juga ibu kos saya yang punya mungkin cara mengatur anak-anak yang cukup strict atau intens. Okay. Itu semua kan pasti sepaket gitu ya, sepaket. Saya juga dulu pernah menjadi rugby player. Oh. Saya main rugby 6 tahun. Dan itu Di Singapura. Okay. Jadi sampai saya pernah dipanggil ke national team Singapura, walaupun mereka itu tidak tahu saya orang Indonesia. Jadi di training pertama, saya jelasin ke coachnya, oh saya bukan orang Singapura loh, saya orang Indonesia. Oh gitu ya, sorry kalau gitu drop ya. Jadi saya pernah main rugby 6 tahun pas SMP SMA sampai masuk ke national team, youth team Singapura. So karena Iwan orang Indonesia jadi ada just stop main rugby Jadi gitu saya, ya. jadi saya bilang, oh sepertinya belum deh gitu ya. Jadi dan pas main rugby itu kan kita mainnya bukan main-main doang. Kita itu sekolah saya itu Raffles itu selalu juara di rugby. Kalau bukan top 1, top 2 lah, atau top 3. Jadi kalau kita main Premier League, pasti kan kita tahu bahwa kalau harus juara kan kita harus selalu bertahan ya. Jadi pas sekolah di Singapura SMP SMA itu saya ikut training rugby-nya 3 kali seminggu. Setiap kali latihan itu 3 jam. Dan itu bisa lari naik ke Bukit Timah, bisa juga naik turun gedung, kemudian bisa banyak
competitive spirit-nya juga gitu kan. Jadi saya belajar untuk menang. Apa artinya menang? Interesting. Winning spirit, competitive spirit-nya dari sana juga, di luar pendidikan formal. Ya, jadi mungkin itu di Singapura saya belajar resiliensi dari sports dan juga dari Education systemnya dan juga pressure dari orang tua dan ibu kos gitu, mungkin seperti itu. Di dunia pendidikan itu banyak pelajaran itu just in case, itu artinya just in case Anda butuh ilmu ini atau topik ini sudah dibekali gitu. Kita siapin, kita menyediakan topik ini, konten ini, tapi nggak tentu loh Anda akan menggunakan ini 10 tahun kemudian. Sementara ilmu itu kan kalau ada seiring waktu itu ada ininya, ada kurvanya turun lagi. Nah, gitu. pertanyaan adalah pas saya butuh di mana pelajarannya? How to start that? Misalnya gini, gue bikin sekolah misalnya. Menurut lo, apakah itu sebetulnya dari sekolah? Oke, kita mulai satu-satu ya, karena kalau pendidikan kan luas. Tantangan institusi pendidikan dulu deh di Indonesia. Apa sih tantangan institusi pendidikan di Indonesia kalau lo ya? Agak susah saya komentar tentang topik ini, karena kan saya nggak besar di Indonesia. Saya belum pernah mengalami pendidikan di Indonesia. Oke. Tetapi saya bisa jelasin apa definisi pembelajaran dan bedain sama definisi pendidikan. Oke. Kemudian kasih contoh apa yang kurang gitu Oke, dari please sana start. gitu ya. Jadi kalau pendidikan itu adalah sebuah proses formal di mana dari pemerintah dan dari institusi pendidikan mengtransfer skill dan knowledge kepada masyarakat. Jadi ada faktor formalnya. Oke. Kalau pembelajaran itu definisinya itu dari perspektif orangnya, individunya, di mana itu adalah sebuah proses di mana suatu orang mengakuisisi knowledge atau skill. Jadi itu point of view-nya beda dengan pendidikan. Pendidikan itu lebih ke formal proses, di mana biasanya ada kurikulumnya, ada instrukturnya, ada juga sistem pendidikan. Alright. Kalau pembelajaran itu atau learning itu lebih ke akuisisi skill and knowledge. Kalau misalnya suatu orang dimasukin ke sistem pendidikan, tetapi nggak belajar, itu kan sama aja saya nggak sekolah, ya kan? Jadi ujung-ujungnya itu bagaimana kita bisa kasih motivasi ke sebuah orang dan juga skillnya, prosesnya untuk belajar, untuk jadi lebih pintar. Itu penting sekali. Nah, itu yang saya belajar pas di Harvard juga. Di program saya itu namanya Learning Design, Innovation, and Technology. Dan salah satu kelas yang saya ambil itu, ada beberapa yang saya ambil itu mengenai cognitive science and learning to be an expert. Oke. Jadi apa tuh? di situ tuh saya belajar, proses sebuah otak atau sebuah orang itu berinteraksi dengan informasi itu dinamikanya seperti apa. Memori itu dibentuknya seperti apa, akuisisinya, retentionnya seperti apa. Saya juga belajar bahwa ada banyak sekali tantangan untuk belajar. Ada juga banyak teknik untuk bikin lingkungan atau environment yang optimal untuk belajar. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya banyak proses pendidikan sekarang itu sebenarnya belum optimal. Salah satu konsep yang saya belajar itu adalah mengenai pembelajaran just in time. Oke. Iya. Mungkin Gimana? jelasin ya, just in time. Please. Jadi kalau Kang Shoki masih ingat gak mungkin pembelajaran atau ilmu-ilmu dari IPA pas SMP gitu? Masih ingat gak sekarang? Wah, lupa. Banyak yang lupa mungkin ada yang ingat ya? Ada mostly lupa. Ada yang ingat mungkin banyak yang lupa gitu ya. Mostly lupa. Kemudian kan Mas Aki kan pasti banyak belajar juga pas sebagai entrepreneur, juga banyak belajar tentang entrepreneurship. Yes. Gitu kan. Pernah ambil kelas kah atau course entrepreneurship sebelum ke Harvard
sebelumnya atau agak jarang? Mungkin karena kuliah di Telkom University ambil manajemen aja sih mungkin Iya, bekalnya itu ya. Terus Iya. CFA. Mungkin kira-kira berapa persen yang Mas Hoki itu masih ingat dari sana? Roughly aja. 5-10%. Jadi minority gitu ya. Yes, Jadi yes. Super minority. Jadi hampir nggak ada. Jadi ada lah, tapi nggak banyak gitu ya. Yep. Nah, yang saya belajar di sini di kelas-kelas saya tentang cognitive science itu sebenarnya adalah pembelajaran itu akan lebih efektif jika just in time atau pas kita butuh. Oke. Iya, saat ini di dunia pendidikan itu banyak pelajaran itu just in case. Itu artinya just in case Anda butuh ilmu ini atau topik ini atau Sudah dibekali gitu. kita siapin, kita menyediakan topik ini, konten ini. Tapi nggak tentu loh, Anda akan menggunakan ini 10 tahun kemudian. Ya. Nah, ini juga sama di dunia workforce, di dunia korporasi. Iya. Mungkin saya sebagai manajer baru, saya menghadapi tantangan 10 kali dalam setahun. Tetapi mungkin saya ambil course-nya sekali setahun dan mungkin telat. Jadi intervensinya telat. Yes. Atau saya ambil course sekarang, tetapi tantangan yang saya hadapi itu mungkin 6 bulan kemudian. Jadi itu timingnya off. Sementara ilmu itu kan kalau ada seiring waktu itu ada ininya, ada kurvanya turun lagi. Nah, gitu pertanyaannya adalah pas saya butuh di mana pelajarannya? Interesting. Seperti itu. Nah, sebenarnya di dunia pendidikan yang formal untuk anak kecil itu sudah ada movement ke sana. Kalau kita lihat, mungkin lebih intuitif ya, kita itu desain learning just in time atau pembelajaran pas kita butuh di sana. Tapi untuk anak kecil kan agak susah gitu kan. Ini kan bukan tempat kerja. Yes. Tapi kan sebenarnya anak kecil juga punya banyak kebutuhan sebenarnya. Ya kan. Okay. Jadi itu bisa kebutuhan yang normal atau natural untuk past development. Misalnya nih, saya belajar dari dewasa, itu kan kebutuhan. Betul. Saya belajar untuk nyanyi, itu kebutuhan. Saya belajar untuk saya belajar untuk mengatasi sebuah tantangan pas di sekolah juga itu kebutuhan. Nah, ada kurikulum yang sebenarnya ada beberapa yang sudah didesain untuk membangun konteks untuk belajar. Nah, lebih baik pembelajaran itu ada konteksnya. Jadi kebutuhannya apa, stakes-nya apa, kemudian kenapa saya harus belajar sesuatu topik. Jadi anak-anak perlu konteks gitu ya. Anak-anak butuh konteks. Jadi motivasi itu akan mendatang dari konteks. Ya. Jadi ini untuk apa? Saya belajar ini untuk apa? Tujuannya mau kemana? Okay. Anak kecil juga ada itunya. Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat paradigma orang tua juga mulai dari paradigma orang tua mungkin ya. Karena kalau ngambil coba benang merah, your parents kirim ke Singapura, udah punya desain. Iwan harus belajar Mandarin, English, kemudian used to be under pressure, begitu kan. Walaupun mungkin nggak sejauh itu sih. Okay. Tapi minimal sih berkualitas Inggris sama Mandarin gitu ya. Karena kalau kita ngeliat misalnya masih banyak paradigma, yang penting kamu lulus SD. Iya. Dari SD SMP. Kalau kita tanya belajar apa tuh SD SMP, udah ada kurikulumnya juga. Iya. Jadi orientasinya ada pada jenjang, bukan pada akhirnya nanti jurusan kuliah kemana aja. Yang penting kamu sarjana gitu, celebrating sarjana itu. Kemudian belum lagi sekolahnya juga jadi punya niatnya nitipin anak ke sekolah bukan untuk gitu kan. Kalau bisa yang full day deh sekolahnya biar orang tuanya kerja. Ada pressure sekolah juga. Itu what do you think? Iya. Itu namanya literasi tentang pendidikan aja sih. Jadi di setiap industri itu ya butuh namanya literasi. Kalau di dunia saya sebelumnya di fintech, ya kita butuh namanya literasi keuangan. Kalau di pendidikan, saya merasa orang tua juga butuh literasi tentang pendidikan. Literasi pendidikan itu dari orang tua. Jadi bukan dari orang tuanya. Bukan dari sekedar masukin ke sekolah yang bagus selesai. Nggak begitu ya.
Contoh nih, kita bahas tentang parenting, jadi orang tua. Oke. Jadi orang tua itu kan mungkin sebuah occupation atau quote-unquote pekerjaan yang paling populer Yes. di seluruh dunia kan. Yes. How many billions of people have become parents before atau are parents kan di seluruh dunia. Tapi kan nggak ada degree untuk parenting. Mungkin ada tapi agak jarang gitu ya. Oke. Jadi kan banyak orangnya jadi akhirnya belajarnya on the go kan. Saya merasa kalau misalnya kita belajar tentang bagaimana orang belajar dan belajar tentang dunia pendidikan, itu mungkin kita bisa akan punya kriteria consideration decision yang lebih optimal lagi untuk anak kita. Jadi kembali lagi ke pembelajaran tadi ya. Oke. Sebenarnya sudah banyak sistem pendidikan dan sekolah-sekolah sudah membangun konteks untuk anak-anak untuk belajar. Jadi kan just in time namanya kan. Nah, apa artinya just in time di sekolah? Itu saya lihat bahwa konsep-konsep seperti project based learning, problem based learning, itu sudah mendekati lah just in time. Ya, walaupun mungkin ya anak-anak itu kan bukan orang kerja juga, jadi bukan ada konteks kerja gitu ya. Betul. Tetapi kalau misalnya anak-anak dikasih problem yang relevan untuk mereka, yang mereka suka, atau project yang mereka itu mungkin merasa cocok atau suka gitu ya, itu kan membangun sebuah konteks untuk belajar. Jadi probabilitas untuk masih ingat bahan atau konten yang mereka belajar setelah belajar itu akan lebih tinggi. Jadi dari sisi knowledge acquisition, knowledge retention itu akan lebih bagus. Dan dengan knowledge acquisition yang lebih kuat ini akan berdampak juga sama kualitas talent tadi ya. Iya. Karena kita sedih juga kayak kemarin lihat berita tuh Apple, Tim Cook datang ke Indonesia. Investasi 1,6 triliun. Di Vietnam, Apple investasi 255 triliun. Saya pikir, ini sedih sekali Indonesia. Saya yakin pemerintah udah do their best to attract Apple mau invest. Pertanyaannya kan, apa yang membuat Apple memilih negara lain? Meskipun faktornya bisa jadi banyak begitu ya. Tapi mungkin dari sisi pendidikan, what aspect we can do about this gitu? Aspek apa sebetulnya? Ya, saya masih ingat topik yang saya belajar pas ada project di Raffles. Saya pernah ada project city planning di mana saya ke setiap gedung di Central Business District-nya Singapura, Shenton Way area, untuk cari tahu tentang land use-nya. Jadi definisi land use itu adalah ya itu gedungnya digunakan untuk apa sih gitu kan. Itu jadi tanahnya dan gedungnya digunakan untuk apa. Jadi penggunaan gedung dan tanah. Jadi saya pernah ke sana untuk satu persatu saya tulis ini gedungnya ada perusahaan apa, isinya apa. Kemudian setelah beberapa bulan saya menulis sebuah laporan tentang penggunaan tanah dan gedung gitu kan. Dan itu kan udah berapa tahun ya? Itu sudah pas saya umur 15, jadi udah hampir 20 tahun tuh. Wow, jadi saya masih ingat apa yang saya belajar dari sana. Karena just in time tadi ya. Karena jadi kan ada konteks untuk saya belajar. Pasti saya nggak ingat semuanya, tapi lebih banyak lah daripada yang lain yang saya belajar mungkin tidak ada konteks. Oh, jadi anak-anak perlu konteks gitu ya? Anak butuh konteks. Iya, mereka itu butuh. Jadi motivasi itu akan mendatang dari konteks. Iya, jadi kan kita sebagai dewasa juga ngerti namanya stakes. Apa bahasa Indonesia stakes ya? High stakes, low stakes. Kepentingan ya. Jadi ini untuk apa? Saya belajar ini untuk apa? Tujuannya mau kemana?
anak kecil juga ada itunya. Ini penting buat apa? Walaupun mungkin kepentingannya beda sama yang dewasa. Mungkin ada yang lebih ke passion, ada yang lebih ke yang mereka lihat di setiap hari. Tapi harus ada engagement dengan lingkungan seperti itu. Saya banyak mungkin melepaskan stres saya itu dengan beberapa coping mechanism, beberapa channel. Pertama itu saya bersyukur punya teman. Jadi saya ingat beberapa kali saya mengalami beberapa stress point atau trauma. Thanks to my friends, saya bisa survive. Go back to your story, your journey waktu di Singapura. Kan ada dengan pressure itu mungkin nanti ada kemudian flip side. Misalnya kalau sekarang nih di Amerika populer banget mental health. Itu ngebalance supaya anak-anak ini punya terlatih resilience. Tapi pada saat yang sama juga mereka tetap ada pada considerable mental health. Menurut lo gimana tuh dikelolanya, Wan? Jujur, ini topik yang bukan area saya. Jadi saya masih belajar lah tentang education, tentang pressure atau high stress management. Jadi mungkin saya belum bisa banyak komentar ya tentang itu. Tapi you manage it di Singapura dengan cuman sendirian, jauh dari orang tua, based your own experience. How you manage it? Karena sendirian jauh juga kan dari orang tua. It's definitely not easy. Itu pertanyaan bagus sih. Banyak refleksi juga sekarang. I mean, I'm 33 ketika pertama kali ke United States. Belum pernah hidup di Amerika nih sebelumnya. Kemudian ketemu dengan banyak orang sini kan. Harvard. The image in my mind is, this is orang-orang ini kayak the most competent people in the world gitu kan. So I was so under pressure. Nggak biasa ngomong bahasa Inggris juga gitu kan. 50-60% profesor ini saya cuma ngerti mungkin 50-60%. And that's so pressuring for me as an adult. I was thinking, how can younger generation striving gitu, melewati environment seperti itu? Atau karena nggak dipikirin, jadi tahu refleksi, jadi banyak yang masuk nih sebenarnya dari sana. Karena keluarga saya jauh dari saya banyak mungkin melepaskan stres saya itu dengan beberapa coping mechanism, beberapa channel. Pertama itu saya bersyukur punya teman. Yang teman yang cukup patient ya, jadi bukan passion, tenang dan sabar untuk mendengar isu-isu saya. Jadi teman curhat lah, ada beberapa. Jadi saya ingat beberapa kali saya mengalami beberapa stress point atau trauma. Thanks to my friends, saya bisa survive. Itu pertama. Kedua, mungkin perannya olahraga. Jadi kan saya main rugby kan. Saya juga suka main sepak bola ya. Jadi itu bisa bantu sih stress relief ya. Jadi pas saya main rugby atau main sepak bola, semua stres yang saya ada itu akan menghilang. Saya akan lupa semuanya karena saya akan fokus untuk menang atau untuk enjoy. Jadi bisa dibilang lu kayak punya support system yang emang sangat mendukung lah ya to strive by yourself, kayak teman-teman, olahraga. Jadi kan gini kan, anak kecil kan mungkin kan Sogi tahu lah, kalau kadang-kadang pas mereka lagi stres kan kita mau distract mereka kan. Yes. Ya kita kasih mainan atau kita bahas yang lain kan, sama lah. Jadi kita jadi pas kita lagi stres kita olahraga gitu. Sama aja, iya. Untuk dewasa mungkin sistemnya beda, tapi ya olahraga. Tapi mungkin anak kecil juga bisa sama. Oh kita olahraga yuk, main ini gitu. Nggak, bener juga ya. Bener juga. Wah,
Anakku kalau lagi tantrum gitu, aku ajak olahraga aja. Iya. Jadi itu mungkin sebuah sistem distraction juga. I just realized kalau anak lagi marah itu, saya ajak berenang tuh. Saya ajak Gitu berenang. ya. Helpful nggak? Helpful. Mereka happy. Habis berenang tuh kayaknya stres. Karena anak kecil juga mungkin they feel stress ya. Iya. Karena berantem sama saudara atau Iya. sama saudara jauh kayak begitu. Iya. Interesting. Gitulah mungkin. Oke, final question. What is your vision setelah you can say, Iwan boleh bilang belum sukses nih. But for many people, for many young entrepreneurs di Indonesia, Sukses kecil lah mungkin. okay, that's relative, ya nggak sih? Iya. Tapi what's next for you? Apa yang ingin dicapai sih ke depannya? Di umur saya yang 30-an, sudah melepaskan jabatan tempat kerja saya sebelumnya yang sudah 8 tahun lama. Sekarang ambil S2, tentunya kan ada namanya new stage of my life and career, ya kan. Saya sudah menikah juga, pasti rencananya ada punya keluarga gitu ya, punya keluarga dan juga rencananya juga punya karir yang baru dan juga yang berkontribusi lah untuk Indonesia. Jadi itu bentuknya seperti apa? Saya lagi cari bentuk, terus terang belum final. Tapi saya ingin dengan kerjaan saya, dengan cara saya kerja itu untuk meningkatkan budaya pembelajaran di Indonesia. Kultur belajar di Indonesia. Ya, jadi ya mungkin terlalu formal ya, tapi kultur. But it is. Tapi kayak misalnya di Singapura ya, kita ngelihat di MRT itu banyak anak-anak, orang-orang tuh pegang buku, pegang novel. Kayaknya kalau kita belum sampai ke situ gitu, budaya membacanya gitu. Padahal ini cukup concerning juga kayak kelihatannya. Iya. Jadi itu bentuknya banyak macam. Jadi saya lagi cari bentuknya juga. Saya juga sangat bersyukur sudah ketemu dengan banyak pakar-pakar atau pengusaha atau operator perusahaan edtech maupun sekolah maupun universitas, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya, di Amerika juga. Dan saya lihat sudah banyak orang yang luar biasa sih, banyak leader yang luar biasa di sektor ini. Ini tinggal next level aja sih. Jadi mungkin membawa sebuah inovasi yang baru, bawa ide-ide yang baru ke dunia ini yang mungkin Berencana bikin sekolah institusi pendidikan gitu. belum tahu. Belum tahu. Oke, so ya. Life itu constant looking upward. And Saya memang taking the time sih untuk mikir dan belajar dari orang lain. Gitu. Oke. Jadi Iwan Kurniawan luar biasa ngasih inspirasi, karena biasanya jarang nih orang mau pindah dari dunia yang entrepreneurship sudah on top of the hill, kemudian punya concern yang lain. Saya pikir terima kasih Iwan Kurniawan. Sama Kang, sama-sama. Sharing. Ini masih ngasih banyak inspirasi buat kita komunitas pendidikan ya di Indonesia, khususnya di Bandung. Karena kalau kita ngelihat gap pendidikan Bandung sama Jakarta aja udah jauh banget. Not to tell Jakarta dengan Singapura gitu ya. Ini yang kita ingin dorong supaya masyarakat komunitas di Bandung juga punya confidence level, punya budaya belajar, punya resiliensi yang sama, punya literasi pendidikan yang sama gitu dengan teman-teman di Jakarta, bahkan mungkin dengan Singapura gitu ya. No, saya pikir itu. Hatur nuhun. Terima kasih Kang Sauki sudah undang saya. Thank you teman-teman.